Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Wahyu Irwandi dari Prodi PAI semester 2. Insya Allah saya akan memenuhi salah satu syarat tugas teologi Islam dan metodologi Islam. Materi yang saya akan bahas yaitu tentang berbakti kepada orang tua dan menghormati guru. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan yaitu ceramah tadi berjudulnya berbakti kepada orang tua dan menghormati guru dalam perspektif teologi dan metodologi Islam. Setiap manusia memiliki dua sosok yang sangat berjasa dalam kehidupannya. Yang pertama adalah orang tua, karena merekalah yang mengandung, melahirkan, merawat, dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Yang kedua adalah guru, karena melalui merekalah kita mengenal ilmu, akhlak, dan tuntunan agama. Oleh sebab itu, Islam memberikan kedudukan yang sangat tinggi kepada orang tua dan guru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Perhatikanlah ayat tersebut. Allah mendahulukan perintah untuk bertauhid kepadanya. Kemudian langsung memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua bukan sekedar akhlak yang baik, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ridhollahi fi ridho walidi wa suhtullahi fi suhtil walidi." Ridho Allah tergantung ridhonya orang tua dan murkanya Allah juga tergantung murkanya orang tua. Nah, jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasannya jika kita ingin memperoleh ridho Allah, maka kita harus berusaha membahagiakan kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat. Selain orang tua, kita juga diwajibkan menghormati guru. Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Tanpa guru, mungkin kita tidak bisa membaca menulis, memahami agama, bahkan mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Dalam semua hadis Rasulullah SAW bersabda juga, "Laisal minna man lam yu'akkir kabirona wa ya'rif li'allimina." Yang artinya bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Jika kita jika kita menghubungkannya dengan teologi Islam, maka kita memahami bahwa inti dari teologi dalam keimanan kepada Allah atau tauhid. Namun keimanan bukan hanya diyakini di dalam hati, melainkan harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. Salah satu bukti keimanan adalah mentaati perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua dan menghormati guru. Jadi orang yang benar imannya akan terlihat dari akhlaknya. Semakin kuat keimanannya, seseorang itu semakin baik pula sikapnya kepada orang tua, guru, dan sesama manusia. Selanjutnya kita menghubungkannya dengan metodologi Islam. Kita belajar bahwa setiap ajaran Islam harus memiliki dasar yang benar. Metodologi Islam mengajarkan bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran, Sunnah Nabi, ijma, dan qiyas. Karena itu perintah berbakti kepada orang tua dan menghormati guru bukan sekadar adat atau budaya, tetapi memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Dengan memahami metodologi Islam, kita tidak hanya mengetahui hukumnya, tetapi juga memahami cara mengamalkannya secara benar. Lalu bagaimana sih cara kita berbakti kepada orang tua dan menghormati guru?
Kepada orang tua, kita dapat melakukannya dengan berbicara sopan, membantu pekerjaan mereka, mendoakan mereka setiap hari, menaati, nasihati yang baik, serta tidak membentak atau menyakiti hati mereka. Sedangkan kepada guru, kita dapat menunjukkan rasa hormat dengan bersikap sopan ketika belajar, mendengarkan penjelasan dengan baik, menjaga adab saat berbicara, menghargai ilmu yang diberikan, serta mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebab ilmu yang diamalkan akan menjadi amal jariah bagi guru kita. Apalagi ya di zaman sekarang banyak anak yang lebih sibuk dengan telepon, dengan telepon genggam daripada berbicara dengan orang tua. Ada pula yang merasa lebih pintar dari gurunya sehingga tidak hanya menghormati mereka, padahal kecanggihan teknologi tidak boleh membuat kita kehilangan adab dalam Islam. Ilmu tanpa adab tidak akan membawa keberkahan. Oleh karena itu, marilah kita menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat akidahnya, baik akhlaknya, dan menghormati orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak yang berbakti kepada orang tua, murid yang menghormati guru, serta hamba yang selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.